Pertama, terima kasih buat Pak Bupati dan Pak Kepala Daerah jajaran yang sudah meminjamkan tanah ini. Ini tanah punya Pemda, ada. Ya, berarti dengan demikian tinggal jadi proses lebih lanjut secara administratif dan politik. Berarti di sini nanti gedung ini dikasih dan menjadi miliknya Pemda Ngada, setuju ya? Tadi nanti yang dibawa bangunan nanti dan gedung menjadi urusan provinsi. Demikian Pak Bupati. Satu terkait dengan yang sudah dicapai kemarin Prof. Siad ya, Pak Kepala UPT dan jajaran sudah mencapai hampir 100%. Dan target kenapa harus naik? Karena kita hidup itu kan harus dengan target yang makin meningkat. Kalau kita sudah lulus kelas 1, kita bisa naik di kelas 2 dan seterusnya. Dan tidak usah khawatir karena pertumbuhan ekonomi juga ternyata bagus nih. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sekarang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Di tengah uang yang makin efisiensi ini. Karena ada program pusat yang masuk ke NTT ya, MBG, Koperasi Merah Putih dan sebagainya itu. Nah sekarang tinggal bagaimana kita di luar yang memang paten sudah menjadi pendapatan asli daerah kita pakai selama ini di PKB ya, kendaraan motor, air permukaan, apalagi pajak alat berat, NBLB, semua ya Bu Rita ya. Itu kita cek yang sudah ada itu di mana bisa dioptimalkan, dan juga dengan peluang ada banyak sekali yang baru ini, apakah ada peluang-peluang juga yang bisa dioptimalkan lagi di pembukaan sektor-sektor pendapatan baru yang bisa kita lakukan dengan sah. One Village One Product itu satu peluang. NTT Mart itu peluang yang lain. MBG itu satu peluang. Operasi Merah Putih itu peluang yang lain. Dan nanti akan dibuat dari provinsi, tapi akan membutuhkan UPT adalah yang saya lagi tugaskan Pak Beni ini untuk meminta agar seluruh yang membangun, baik itu jalan, baik itu irigasi, baik itu gedung, itu kerjasama juga dengan BUMD provinsi yang nanti di daerah itu pasti UPT akan gerak. Itu salah satu potensi PAD bisa kita lakukan. Juga sekolah-sekolah, mana Pak Amros? Nah, sekolah-sekolah ini juga sekarang kami dorong untuk juga mengoptimalkan di sektor yang terkait dengan potensi yang ada di sekitar sekolah. Termasuk juga untuk pembangunan-pembangunan di sekolah juga itu kita minta juga bersama dengan BUMD dan pasti dengan UPT juga. Nah, tapi intinya adalah 3 menit lagi ya. Intinya adalah yang sudah ada itu didetailkan lagi, dicek kembali apa saja masih bisa dioptimalkan di situ. Kemudian yang tadi saya sebutkan yang baru-baru itu dibuka lagi pipa-pipa baru yang bisa dioptimalkan untuk PAD. Jadi kita dorong pertumbuhan ekonomi itu, kita dorong masyarakat makin memiliki banyak kesempatan untuk membuka usaha itu, produksi meningkat, hilirisasi yang nilai tambah berjalan, pasar kita buka. Itu juga masih kita sudah diskusikan itu, cari pipanya dia untuk bisa masuk PAD. Baik PAD desa misalnya, atau kabupaten atau juga provinsi. Jadi kita sama-sama fair, adil juga untuk semua itu bisa kita nikmati bersama. Contoh nanti kayak NTT Mart nanti itu, setiap barang yang masuk di NTT Mart yang kita buat itu nanti mesti dibikin bagi adil. Bagaimana dengan desa mungkin ambil berapa persen dari yang di setiap yang kita jual itu. Misalnya 1-2% desa punya urusan dari nilai barang. Kabupaten berapa persen, sisanya provinsi. Dengan demikian itu semua orang punya harapan dengan yang laku itu juga dia punya ada PAD-nya dia. Lalu kita bisa bikin regulasi. Model yang sama model begini nanti ini harus kita kembangkan di semua lini agar banyak potensi uang bisa putar di Ngada, putar di NTT dan uangnya bisa masuk ke kita kantong. Selebihnya saya tidak ada diskusi lagi karena waktu kita terbatas. Tapi yang pasti tadi Pak Amros punya urusan, ya, Pak Beni punya urusan, Ibu saya punya urusan ini. Itu tidak berdiri sendiri nanti ke depan, nanti bersama dengan UPT terdekat ini, bersama dengan orang-orang yang kita punya tim yang ada di sini ya, SMA kan orangnya banyak. UPT kalau kurang orang kita bikin kerjasama. Kita bikin kerjasama sekarang dengan kampus sudah ada MOU ya. Kalau kita kurang pasukan, kita bisa pakai minta tolong dari kampus. Itu kerjasamanya itu sah.